Pagi hari ini sejenak kita mampu menundukkan nafsu untuk sama-sama bersilaturahim menghadiri acara yang teramat sakral, yaitu pernikahan di antara putra dan putri kita sekalian. Semoga kita yang kumpul dan hadir di kesempatan kali ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk panutan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Ibu bapak, para keluarga, dan juga kedua mempelai yang sama-sama dimuliakan Allah. Islam itu adalah agama yang sempurna, dan kesempurnaan agama Islam itu terletak di dalam syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu di antara nilai kesempurnaan syariat agama Islam adanya syariat pernikahan. Dengan adanya syariat pernikahan inilah ternyata Allah bukan sekedar memberikan kewajiban kepada hamba-Nya untuk melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah puasa, zakat, haji, dan juga umrah, tetapi juga Allah memberikan satu di antara fasilitas nilai yang dibutuhkan oleh manusia, yakni pernikahan. Dan ini adalah merupakan kebesarannya Allah dan kekuasaan Allah adanya pernikahan. Yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu, yang tadinya tidak kenal bisa menjadi kenal. Inilah dibalik hikmah adanya syariat pernikahan. Terlebih juga yang dikatakan pernikahan merupakan satu di antara mengangkat harkat martabat kemuliaan seorang manusia, yang mana manusia mempunyai kebutuhan biologis, yang mana juga kebutuhan biologis itu tak sembarang untuk dipenuhinya. Lain lagi dengan makhluk Allah yang disebutkan dengan binatang. Ketika binatang membutuhkan kebutuhan biologisnya, maka dia akan semaunya mengawini, menikahi siapa saja yang ada di depannya. Tapi justru adalah manusia sebaliknya, diangkat harkat martabatnya oleh Allah dengan pernikahan. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan hari ini sudah kita saksikan bersama putra dan putri kita sedang dan sudah melangsungkan ijab dan kabul dalam pernikahan. Maka dalam pernikahan ini ada rukun yang tak boleh dilupakan. Seperti apa yang sudah tadi kita saksikan bersama. Maka ada satu rukun yang amat sangat menentukan sekali, yaitu adanya ijab dan kabul. Ijab adalah ungkap dan ucapan yang disampaikan oleh seorang wali, dan kabul adalah ungkap dan ucapan yang disampaikan oleh calon seorang suami. Maka kalau sudah terjadi ijab dan kabul, seorang laki dan perempuan berubah yang dikatakan hukum syariatnya, berikut juga dengan hukum sosialnya. Yang awal mulanya kangenan sebelum ijab kabul adalah seorang jejaka, dan beliau adalah seorang laki-laki tule. Tapi ketika sudah ijab dan kabul, hukum syariat berubah, dia menjadi seorang suami. Dan status sosialnya pun sama, dia adalah merupakan kepala rumah tangga. Kemudian sama, tekannya pun begini. Yang awal mulanya ada seorang perawan, ketika ijab dan kabul selesai, maka di situ berubah status sosialnya. Yang tadinya perempuan biasa berubah menjadi perempuan yang sudah bersuami. Maka dengan adanya ijab dan kabul menjadikan seseorang yang telah ditakdirkan oleh Allah dengan jodohnya menjadi satu keluarga yang satu disatukan oleh kasih sayang Allah,
di dalam ijab dan qabul tersebut. Maka setiap kali seseorang melanjutkan pernikahan, ada cita-cita yang diharap, bukan sekedar pengantin saja yang di depan mempunyai cita-cita mewujudkan keluarganya, tetapi apa? Seluruh keluarga-keluarga yang sudah sekian tahun lama bermenikah atau melakukan pernikahan ini ingin sama-sama mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka oleh karena itu tidaklah mudah kita sekarang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah. Tidak seperti halnya membelakangkan tatanan tangga kita sekalian, yang tadinya putih menjadi hitam, hitam bisa menjadi putih. Tidak seperti itu yang dikatakan dengan membangun rumah tangga sakinah mawaddah. Maka supaya menghantar keilmuan kita dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, antum libasul lahunna wa kunna libasul lakum. Wahai kaum suami, kalian adalah pakaiannya istri kalian, dan wahai kaum istri, adalah kalian pun merupakan pakaian daripada suami kalian. Artinya ketika yang dikatakan dengan suami dan istri akan membangun keluarga yang sakinah mawaddah, maka harus dipahami dulu yang dikatakan fungsi suami dan juga fungsi seorang istri. Dan Allah di sini menyebutkan adalah suami dan istri dengan bahasa yang teramat indah, yakni bahasa pakaian. Maka oleh karenanya dengan Allah sampaikan perempuan atau istri, laki ataupun suami itu adalah sebagai pakaian. Jadi setiap kali manusia mengenakan pakaian tentu ada maksud dan tujuan, ada yang dikatakan hikmah manfaatnya. Maka ibu bapak sekalian, supaya menghangatkan dan juga bisa dicermati oleh dua mempelai, saya tanya sama Kang Nana, punten naros kinten fungsi angguan kanggo naon Kang Nana? Muhun menutup aurat. Fungsi pakaian yang pertama adalah menutup aurat. Berarti kalau suami adalah pakaian istri, istri pakaian suami, antara suami dan juga istri harus mampu dan bisa menutupi aurat satu sama lain. Kang Nanang yang menjadi seorang suami saat ini dan Teh Kania menjadi istri saat ini, ingat, Anda berdua tercipta dan dicipta oleh Allah, ada kelebihan, ada kekurangannya. Ketika Kang Nanang menemukan kekurangan Teh Kania, jangan suka diobrol, jangan suka diomong-omongin sama tetangga sebelah, jangan suka juga diobrolkan dengan sahabat dan teman Anda tolak. Jangan, itu adalah rahasia pribadi, rahasia keluarga, jangan sampai dibuka. Begitupun sama Teh Kania, jangan pernah sama sekali membuka kekurangan aib dari suaminya. Maka kalau seandainya ada seorang suami atau istri membuka kejelekan istrinya, membuka kejelekan suaminya, sama dengan membuka aurat sendiri. Kira-kira kalau saya tanya Kang Nanang, kalau betis atau paha kelihatan sama orang lain, malu nggak? Cius, bener, malu. Berarti jelas tugasnya Kang Nanang tutupi auratnya Teh Kania. Jangan suka diomongin sama orang lain, jangan suka dibicarakan kekurangan dengan orang lain. Sebab kenapa? Adanya Teh Kania menjadi seorang istri, kekurangan, kelebihan menjadi takdir yang telah Allah berikan buat Kang Nanang. Mudah-mudahan Anda bisa melengkapi. Yang kedua, sekarang saya tanya sama Teh Kania, fungsi yang kedua apa kira-kira? Pakaian fungsinya. Sudah tadi yang kedua, yang pertama, yang kedua. Ibu boleh dibantu. Yang kedua fungsi pakaian apa? Itu nyambungnya. Boleh saya kasih bocoran? Fungsi pakaian yang kedua adalah perhiasan. Yang namanya pakaian dikenakan oleh kita sebagai manusia, fungsi yang kedua adalah perhiasan. Maka kalau seandainya kita perhatikan dan lihat di luar
luar sana ada orang ternyata nggak berpakaian apa namanya? Begitu. Orang gila namanya, orang yang nggak mengenakan pakaian. Maka berarti apa? Ingat wahai suami, ingat wahai istri, berhiaslah Anda semuanya. Saling melengkapilah satu sama lain di antara keduanya. Karena yang dikatakan baiknya suami akan membawa baik kepada istri, jeleknya suami akan membawa jelek kepada istri, sebaliknya pun demikian. Maka inilah yang disebut dengan perhiasan. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah pelindung. Suami istri harus mampu dan bisa saling melindungi. Pakaian yang kita pakai melindungi daripada berbagai macam cuaca, baik dalam keadaan cuaca kemarau ataukah penghujan. Dinginnya kita diselimuti dengan pakaian kita, panasnya kita dari sinaran matahari insya Allah masih terhalang oleh pakaian kita. Maka berarti Nanang, sekarang ini Anda bukan sekedar mencintai, menyayangi, melindungi diri Anda sendiri, tapi Anda sekarang punya tugas yang amat sangat mulia dari Allah, melindungi istri Anda sekarang. Lindungilah istri Anda seperti halnya tembok dulu istri Anda menjadi seorang anak dilindungi oleh orang tuanya. Cintailah Teh Kania seperti halnya juga dulu dicintai oleh kedua orang tuanya. Sayangilah Teh Kania seperti halnya disayangi oleh kedua orang tuanya. Ini adalah melindungi. Sama juga dengan Teh Kania, ingat, yang apabila yang dikatakan dengan Kang Nanang dalam keadaan sehat, dilindungi, dijaga, dipelihara, tapi jatuh sakit jangan sampai dibiarkan. Banyak di antara istri-istri saat suaminya sehat dimanja-manja, saat sakit suaminya dibiarkan begitu saja. Berarti dia tidak menjadikan suaminya sebagai pakaian atau dirinya sebagai pakaian, namun juga diri. Dan maka oleh karena itu, dengan bermodalkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya suami istri adalah merupakan pakaian, insya Allah kita yang namanya keluarga besar dan juga orang tua hanya mampu dan bisa mendoakan kalian berdua saja. Dan kami sebagai orang tua yang hadir saat ini pun sama, hanya mampu dan bisa menghantarkan Anda di bibir lautan saja. Anda berdualah yang akan mengarungi lautan tersebut. Silakan, terserah Anda yang menjadi kepalanya di situ, yang menjadi nahkodanya saat itu. Mau berkeliling-keliling lautan silakan, ataupun mau menyeberang lautan pun silakan. Cuma ingat dari orang tua, di lautan ada ombak, baik kecil ataupun besar. Di lautan ada angin, ataupun juga yang dikatakan dengan topannya. Maka kuatkan niat kalian berdua dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmahnya. Semoga kalian berdua selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian berdua senantiasa dikarunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan anak soleh dan juga solehahnya. Semoga kalian berdua juga diberikan karunia rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal dan modal untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmahnya. Mungkin inilah saja sebagai tausiah singkat untuk kalian berdua dan umumnya untuk kita semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama di penghujung tausiah ini kita menghendakkan tangan, menundukkan kepala dan mengkhususkan hati untuk sama-sama mendorong dan juga mendukung anak-anak kita ini dalam mengarungi keluarganya untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alif bainahuma ya Allah, baina kannana wa taniya. Ama Allah tabaina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa siti khadijatil kubra. Warzuqhuma ya Allah rizqan halalan wasi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Warzuqhuma ya Allah dzurriyyatan thayyibatan muti'an liwalidayhi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.